Madihita Sudena. Selamat sore. Orasnya Dihita Sudena. Ada orang semangat tusi bahasa bahasa itu? Beda kan. Ujian udah amat rata-rata. Sama bahasa Indonesia. Ada nampak ke pilih-pilih soal itu bahasa Indonesia bah. Tak lumi kayak ada. Jadi apa namanya, tidak disangka seperti ini ya. Memang sudah lama jadi bahasa Indonesia lama dulu ya. Jadi saya tidak menyangka bahwa kondisi ini seperti ini hebatnya. Jadi kalau dikasih nilai ini sudah KPI yang terbaik. Amin. Ya, yang terbaik. Ini Ibu Edakku yang baik hati ini, dia minta nama saya sebenarnya Jenny Sagala atau Jenny Lumanggaol, katanya gitu ya, karena saya dari Lumanggaol. Ya Jenny Sagala lah, saya sudah dijual sama Sagala, sudah dibayar lunas gitu ya. Jadi jangan bikin Jenny Lumanggaol, kalau di ijazah bolehlah di KTP gitu ya. Jadi Jenny Sagala aslinya Jenny Lumanggaol, sia dulu sanggul polung. Lengkap ya. Jadi dibuat seperti ini bagi saya berlebihan sekali ya. Tapi terima kasih lah. Yang perlu tulisan, saya 10 tahun kepala sekolah. Jadi waktu saya kepala sekolah kan oleh pengawas ya untuk mau akreditasi ke sekolah. Jadi kebetulan waktu itu saya diangkat bulan Juli, akreditasinya September ya. Jadi belum sempat banyak dokumentasi, sudah akreditasi. Karena tidak banyak dokumentasi, akhirnya saya ngomong banyak. Oh Bu, ini sekolah ini begini, ada upacara benderanya, saya buat kelas 1 SD, program berdoa, macam-macam banyak sekali. Terus ini tim akreditasi ini ketawa sini sama saya. Dia bilang gini, jadi ketawa sini gitu ya, tahu kan? Makanya saya ini, Ibu Jenny mau ngomong apa kek, mau bikin program ini, program itu, mau Ibu pernah ke Amerika, ke Belanda, kemana saja. Kalau saya tidak melihat buktinya, dari mana saya tahu? Gitu ya. Kalau Ibu pernah ke Amerika, Ibu tunjukkanlah di mana di Amerikanya. Kemudian paling tidak tiketnya pernah nggak, coba tunjukkan. Jadi itulah perlunya foto, ya. Ini dari Kupang ini. Karena kami dari sini ke Kupang. Jadi terima kasih lah. Jadi kalau sudah ada nanti di foto ini sudah ada bukti, memang sudah bagus ya. Jadi terima kasih. Dan saya lihat semua bernuansa putih, kecuali saya. Kenapa? Warna putih saya tidak punya, dan memang saya pakai memang baju saya yang cantik ini, yang memang kita mau pelajari sore ini, begitu ya. Jadi kalau dilihat langsung saya pakai kan, oh gitu ya. Kalau nggak saya lihat dipakai, ibu-ibu nggak lihat, nanti ragu seperti apa yang mau dibuat, begitu ya. Nantilah saya terangkan lebih dalam. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami dapat bertemu di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan sebagian nasihat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar benar-benar menempati hati dan pikiran kami, untuk kami dapat hidupkan, praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
supaya kenal sedikit, saya buka masker saya sebentar. Inilah Didi Sagala. Saya lihat wajah saya ini wajah menangis ya, karena saya memang baru pulang dari ziarah. Kakak saya, kalau kenal Minar Tampu Bolon, ya, baru bakal itu kakak kandung saya. Jadi waktu dia meninggal, saya di rumah sakit kena COVID ya, sama. Jadi dia meninggal, saya di rumah sakit, saya nggak bisa lihat. Jadi ini kakak saya, ini kakak yang sangat baik. Jadi tadi waktu saya belum nyampe di kuburannya, saya sudah nangis ya. Saya jadi nangis dan memang langsung ke sini. Saya bilang bagaimana ini saya ini kayaknya udah ya. Tapi kalau begitu pun maklum lah ya, begitu ya. Inilah saya. Tadi saya senang sekali. Kalau sudah saya dengar il itu, anak-anak juga tadi nyanyikan, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus, senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Bagi kita semuanya, kalau saya dengar lagu itu, kalau saya dengar il itu, ini istilahnya itu lunas segala utang saya, lunas gitu rasanya ya. Karena kenapa? Tadi sudah ditanyakan apa kabar BWA Rusun Amplas? Jawabnya apa tadi? Baik, jujur, tulus, dan suka damai. Baik, jujur, Tulus, dan suka damai. gitu ya. Jadi itu doa loh ya. Itu il itu sebenarnya khususnya itu untuk seperti waktu itu ya. Tapi kemudian kita mau seperti siapa? Yesus Kristus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang baca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Jadi itu waktu saya dipercayakan pertama sekali memimpin bakti wanita Advent itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya sudah dipercayakan. Saya mau bawa kemana ini bakti wanita Advent? Ya, bisikan itulah yang datang kepada saya karena saya tidak tahu. Tidak ada yang bisa menantang atau tidak suka kalau dibawa orangnya menjadi seperti siapa? Yesus Kristus. Tidak diminta menjadi seorang gubernur, tidak diminta menjadi seorang orang hebat, tapi menjadi seperti Yesus Kristus. Saya mau terangkan, mungkin sudah pernah diterangkan, senang berdoa. Senang berdoa itu adalah ini sahabat BWA, kemudian sahabat BWA yang di rusun ini, kalau bisa dipraktekkan mulai besok, begitu bangun, ya, sudah diterangkan, langsung berdoa, ya. Tapi jangan cukup berdoa, baca Alkitabnya di saat itu juga. Sebelum kerjakan apa-apa, sebelum masak, sebelum segala macam, ya. Ada nggak diantara sahabat BWA di rusun ini yang belum punya Alkitab? Boleh angkat tangannya? Ada? Yang tidak punya? Ibu? Ada satu di sana. Di sini? Ada? Oke, Ibu Helmi. Ada ibu yang tidak punya Alkitab. Ya? Jadi betul ada sekarang masa zamannya IT, internet. Ya, ada namanya di HP. Oke, tapi yang lebih enak, lebih meresap adalah dibuka Alkitabnya. Ya, kecuali kita misalnya di stasiun kereta api atau naik kereta, nggak mungkin kita baca Alkitab. Boleh dari HP, begitu ya. Jadi kalau saya memang suka naik kereta api, perjalanannya ada 1 jam.
Ya, duduk saya daripada capek saya menunggu nyampenya, saya buka HP saya, tapi yang saya baca adalah Alkitabnya, firman Tuhan begitu ya. Senang berbakti, ini salah satu adalah berbakti, ya. Kemudian senang berbuat baik ya sahabat BWA, berbuat baik saja. Orang lain berbuat apa saja terhadap kita difitnah, dicaci maki, di apa gitu, berbuat baik saja ya, karena Tuhan akan urus itu. Kalau kita suka urusan orang, Tuhan akan bilang udahlah, orang lain lah yang saya urus, gitu ya. Kamu tidak kamu hanya urus dirimu sendiri. Kalau hanya kita urus, kita pikirkan diri kita, ya, Tuhan akan bilang, udahlah, kamu udah pikirkan dirimu, saya pikirkan dulu orang lain. Jadi harus kita pikirkan orang lain, itu namanya berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus memberikan sesuatu barang ya, harus kasih uang lah, kasih inilah, bukan. Tapi paling tidak jangan pernah menyakiti hatinya. Jangan sakiti hatinya. Kemudian bersaksi artinya, ya, bersaksi artinya senang bersaksi. Kita katakan kebaikan Tuhan yang terjadi kepada kita, yang sudah diberikan kepada kita, ya. Jadi pada sore hari ini saya akan baca sedikit firman Tuhan untuk hal berbuat baik, ya. Jadi berbuat baik itu bukan tidak mahal ya. Berbuat baik itu tidak mahal, ya. Ini boleh dibuka. Yang bawa Alkitab itu adalah yang sudah sering kita dengar, cerita seorang wanita yang berbuat baik dengan apa adanya yang dia miliki, ya. Jadi ini adalah kisah Dorcas. Sudah pernah dengar Dorcas? Dia kita? Yang saya tanya dulu sahabat-sahabat BWA yang ada di sini, sudah pernah dengar? Nah, belum pernah ya. Ini kisah 9 ya, boleh buka yang ada kitabnya. Kisah 9 ya. Ceritanya adalah dari ayat 36 sampai ayat 42. Jadi ada seorang wanita namanya adalah Dorcas ya, atau Tabita, tapi yang lebih terkenal adalah Dorcas ya. Dorcas ini hidupnya adalah berbuat baik. Dia tidak mau tahu seperti apa orang lain, yang penting dia berbuat baik. Modal dia berbuat baik adalah menolong janda-janda. Ya, kalau janda kan secara umum, ada juga janda kaya, tapi secara umum janda itu adalah berkekurangan, begitulah ya, karena tidak ada lagi temannya untuk mencari nafkah. Tapi yang pasti walaupun demikian, janda itu ada berkat khusus karena Tuhan berjanji akan bersama dengan mereka. Jadi ini Dorcas ini dilihat semua ini satu-satu, ibu-ibu janda ini ya. Dia punya bakat, dia punya modal hanya jarum sama benang. Ya. Jarum sama benang ya. Berapa harga jarum? Satu lusin 2.000. Satu lusin 2.000. Jadi satu lusin itu 12 ya. 2.000. Benang berapa satu? 2.000 juga. 2.000 ya. Yang agak besar ya. Jadi 2.000 tambah 2.000 4.000. Ya, lebih banyak, lebih mahal kalau beli bakso. Tapi dengan modal itu dia pakai hanya menjahit. Jadi mungkin dia tidak ada mesin jahitnya, ya, nggak ada mesin jahitnya, ya, nggak ada bordir-bordiran di sana. Tapi setiap ini kesempatan dia jahit jahit pakai tangan ya, dia jahit satu. Setiap ada kesempatan dia jahit satu. Dia perhatikan siapa sih yang nggak ada bajunya, ya. Siapa yang memang bajunya itu saja, ya. Ini berarti kalau dipakai itu bajunya itu siang, itu malam, itu besoknya lagi. Misalnya setiap hari Selasa ada kumpulan di sini, bajunya dipakai itu terus, kan berarti kan nggak ada, gitu ya. Dikasih sama dia, dikasih sama Dorcas ini, dikasih. Kemudian
ini pemberian, apalagi dia kurang mampu, kemudian ada yang kasih ke dia, itu diingat terus itu. Ya, satu saat ini Dorcas sakit keras ya, dan akhirnya meninggal. Jadi kalau selama kita di dunia ini tidak sakit, tidak orang kaya, tidak orang miskin, nah meninggal, begitu ya. Waktu dia meninggal, yang hebatnya adalah semua yang pernah dia bantu, bajunya itu dibawa, ditangisi, ini baju-bajunya, ini loh baju-baju yang dibagi-bagi Dorcas kepada kami, ya. Diberikan utusan, dikirim utusan untuk memanggil Petrus, meminta kepada Petrus supaya dihidupkan. Ini siapa? Si Dorcas. Jadi waktu Petrus datang, Dorcas ini wanita-wanita atau janda-janda ini tunjukkan baju-baju yang dikasih kepada mereka. Dia bilang, tolonglah si Dorcas ini dihidupkan. Ini loh baju-bajunya, banyak kami ditolong. Ya, jadi akhirnya Petrus ini berdoa dan Dorcas hidup. Begitu ya. Jadi dalam ini kisah 9, coba kisah 19 tadi ayat 42, coba baca. Boleh satu orang membaca? Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Jadi peristiwa itu terjadi di Yope, ya, tersiar. Yang tersiar apa? Baju-baju yang dikasih? Tidak. Yang tersiar itu adalah Dorcasnya hidup. Itu yang tersiar ya. Si Dorcas hidup. Tapi kenapa bisa hidup? Itu atas permohonan siapa? Janda-janda yang dia tolong, yang dia berbuat baik. Ya. Jadi mereka desak Petrus, tolong supaya Dorcas ini apa? Hidup. Ini loh baju-baju. Jadi mereka merasa, ini loh. Jadi bukan mereka bilang supaya kami bisa ditolong lagi, tidak. Tapi perbuatannya masa lalu itu, ini loh, dia baik sekali. Jadi kalau dikatakan di ayat dari ayat berapa tadi saya bilang? Ayat 36. Oh, ayat 36. Coba baca ayat 36. Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu hanya sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perempuan itu senang berbuat baik, ya, dan memberi sedekah, ya, dan memberi sedekah. Jadi senang berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya ini yang membuat janda-janda yang ditolongnya ini, ya, untuk memohon kepada Rasul Petrus supaya dia dibangkitkan. Dia bangkit, ini akhirnya tersiarlah berita itu, ya. Dorcas bangkit dari kematian, ya. Jadi akhirnya banyaklah orang menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Jadi pelajaran ini saya suka, saya senang sekali ini pelajaran ini. Jadi waktu Dorcas mati, yang diingat itu memang hal kebaikan yang benar. Jadi waktu dia mati, yang dikeluarkan orang kata-kata apa? Ini baik ini. Nyata loh. Seringkali orang kalau meninggal dikatakan, oh baik ini, nggak tahu baiknya benar apa enggak. Begitu ya. Ya, supaya menghibur apa? Keluarga, oh, ini baik ini. Nggak tahu lagi. Ada pernah murid kami, saya ngajar 20 tahun ya. Memang benar-benar nakal. Tapi dia anak orang penting. Begitu ya, nakal semua, hampir semua guru dilawan. Ya, mungkin hanya kami lah yang tidak dilawan karena kami lawat ke rumahnya. Ya, jadi waktu dia meninggal memang dibilang juga baik. Ya, sama orang yang menganggur, kalau dibilang bagaimana mau bilang ini anak ini aduh semua direpotin, orang tuanya bisa pingsan. Begitu ya. Tapi kalau Dorcas ini memang benar-benar dikasih tunjuk baju-baju yang
diberikan kepada mereka. Jadi berbuat baik itu sebenarnya bukan masalah mahal. Bukan karena ada sama kita. Ini hanya benang sama jarum kok, sama dia punya gitu ya. Mungkin bisa baju dikasih sesuatu ya. Jadi senanglah berbuat baik. Bukan harus hal-hal yang besar ya. Baru kita berbuat baik kepada mereka. Dan itulah yang akan kita pelajari sore ini. Satu hal perbuatan baik yang semua bisa lakukan ya, yang semua bisa lakukan untuk menolong orang banyak. Jadi terima kasih kepada saya. Lihat ini KPA sangat disupport yang sangat luar biasa ya. Ini hadir loh pimpinan kita, Pendeta Manurung, Pendeta Purba, Pendeta Sobolon ya, Pendeta Sihombing. Oh luar biasa ya. Yang di belakang Pendeta Muda ini BWA luar biasa ya, sangat luar biasa, terberkatilah. Makanya saya hadir pada sore hari ini. Satu kerinduan saya mau bertemu dengan sahabat BWA di rumah susun ini ya. Kita rindu, nanti kita akan bersama-sama berkumpul di sini sekarang dan kita akan sama-sama naik ke surga ya. Amin. Ya. Dunia ini adalah dunia penuh tangisan. Ya, jadi kita mari kita hidup bersama-sama Tuhan. Ya, kita jalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita senang berdoa, senang baca Alkitab, firman Tuhan jadi petunjuk. Ya, apapun yang diterangkan itu, ya, kalau itu bukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan jangan kita ikuti. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, mari kita ikuti. Senang berbakti sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Berbuat baiklah ya. Jadi kita di sini semua berbuat baik, enak sekali ya. Kemudian senanglah bersaksi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya di kumpulan ini. Dan ini apa saya katakan ya, secara uni ini KPA yang terbaik loh ini. Ini yang terbaik. Sudah dimasukkan di report saya untuk di akhir tahun sudah masuk ini sampai di. Jadi kalau kita di sahabat BWA yang di rusun ini, kita punya organisasi ini sangat rapi ya. Jadi ada tingkat dunia di Amerika, kemudian dibagi divisi-divisi, kita di Filipina. Jadi KPA ini sudah sampai di Filipina ya, dan reportnya sampai di Amerika ya. Kemudian divisi ini dibagi per uni namanya ya, uni barat, uni timur, kita lah uni barat ya. Kemudian uni ini dibagi menjadi daerah-daerah, inilah daerah Sumatera kawasan utara gitu ya. Dan sangat baik dan sangat luar biasa. Bersyukur kepada dua ibu, saya dengar dua ibu ya yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, tidak salah pilih ya, tidak tepat pilihannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Langsung doa tutup, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang patut dipuji. Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuk kami ya Tuhan. Tuhan ciptakan dan memberikan kami nafas hidup hingga detik ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bertemu di tempat ini, di rumah susun ini ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami oleh pertolongan Tuhan mampu untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang yang bertemu dengan kami, melalui sikap kami, melalui senyum kami, melalui perkataan kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua menyambung dengan kata amin. Amin. Kita juga harus bersedia memberikan kebaikan, begitu ya. Saya mau tanya dulu kepada kita dan dijawab sejujur-jujurnya. Ya, yang saya pakai ini cantik atau tidak? Cantik. Manis
manis atau tidak? Manis. Bukan gula ya. Oke. Iya. Jadi ini baju saya ini memang sengaja saya pakai, ya. Saya mau kasih tahu rahasia saya berpakaian. Rahasia saya berpakaian ya. Saya beli rok panjang hitam 2. Jadi saya memang punya 2 rok hitam. Orang kan nggak tahu yang hitam mana yang dipakai sekarang, yang hitam mana yang dipakai besok. Jadi saya nggak beli yang lingkar-lingkar lah, yang reda-reda, yang polos. Jadi nggak tahu dia dari rok yang mana ini kemarin udah dipakai apa belum, nggak tahu. Ya, jadi yang saya buat adalah atasnya berganti-ganti. Ini kemarin dia nggak bisa ngomong ke saya itu, ini roknya kayaknya itu melulu deh. Kecuali dia pegang gini toh, begitu ya. Tapi kalau sekarang ini kalau dia lingkar, ya, besok kuncup begini, dia ganti gitu. Ini nggak tahu dia yang ganti-ganti. Jadi itu 2 saya beli, ya, hanya 2 rok saya. Terus yang atas ininya. Jadi bagaimana Ibu, jujur lah, bagus nggak ya? Cocok ke pesta? Cocok ke gereja? Sopan? Ya. Jadi kalau kita biar katakan tuh pakaian itu harus sopan, sederhana, pantas. Pantas kak ini ke pesta? Pantas. Modis? Jadi ini ya, nanti juga kan saya ajar namanya bikin baju tanpa mesin jahit, tanpa meter, tanpa jarum, tanpa benang, tanpa uang. Ini tanpa uang. Ini ya, diakui dulu. Dan ini mote-motenya ini saya bikin sendiri. Ya, jadi lihat, saya lihat ternyata bikin mote-mote itu gampang. Ya, jadi saya sudah pernah pakai ke pesta. Jadi di pesta itu pakai brokat bagus-bagus. Saya tanya kayak dekat lah ya, kakak saya, istrinya Jackson Sagala kalau kenal. Kak, berapa bajumu itu? Saya bilang. Karena saya adiknya dibilang 500 dek hanya mote-motenya, 500 dek hanya mote-motenya. Saya langsung bandingkan ke saya, ini kebetulan yang saya pakai, tapi bawahnya bukan ini ya, pakai batik gitu ya. Lalu saya bilang, bagusan mana dari saya dengan ini kakak saya ini. Ada yang tunjuk ini, padahal ini harganya berapa? 50.000 gitu ya. 50.000 dengan 500.000 hanya mote-motenya. Dalam hati saya udah 10 benar nih, kamu jujur. Iya. Kenapa? Warnanya bagus, ya memang yang pakai bagus katanya gitu ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Dan saya bawa beberapa ya. Contoh. Jadi memang baju saya seperti itu. Ini satu lagi nggak ada ya. Jadi model yang sama ya, nanti ya. Ini bukan brokat, tapi baju biasa yang memang tipis. Jadi model begini bisa tanpa jarum, bisa tanpa benang. Ya, nanti saya terangkan boleh ya. Oke. Jadi Pak Bode. Saya pakai dulu supaya tahu. Seragam langsung. Dan ini adalah seragam kami di Jemaat Bintaro, Jemaat besar. Yang tadinya jemaat saya ini adalah sedikit-sedikit beli seragam mahal. Karena memang di sana enggak benar. Karena
Kalau tanpa jarum sama benangnya dia. Nanti saya terangkan ini bisa tanpa benang, bisa tanpa jarum, bisa tanpa jahit, bisa ini ya. Nanti saya terangkan ya. Oke, cantik kan? Cantik. Ini seragam tadinya mereka punya seragam paling tidak 200.000 seragam. Akhirnya ada yang dari karena seragam. Jadi saya bilang sesudah ada program ini, akhirnya mereka pergi ke Tanah Abang, beli ini harga 15.000 semeter jadi seragam. Ya, jelas ya. Ini tidak berapa ini? Harus dilihat di Pak. Ini malas sih gitu ini. Sekalian disampaikan aja Bu, model satu model. Nah, ini ya enggak, modelnya kebetulan sama ini. Jadi ini ya. Oke. Sudah jelas cantik kan? Cantik. Nanti sesudah selesai kita tergantung kita mau bikin model seperti apa. Begitu ya. Nanti saya terangkan ada paling tidak 3 model hari ini ya. Dengan cara ini. Tapi inilah hasilnya yang apa ya saya supaya mereka banyak melihat ya. Tutung terbuka sudah Saya pakai gaun saja ya. Resep itu. Tapi kan kalau ibu juga jangan. Artinya kalau dibuka itu tetap ada pengaman ya Bu. Iya. Luar biasa. Jadi ini mungkin sambil demon. Yang hijau model 1 demo ya. Berarti masih konsentrasi Bu, ya kan? Model 1, model 2, model 3 gitu ya Bu. Jadi yang perlu disiapkan adalah memang yang perlu disiapkan supaya ibu-ibu cantik ke gereja kah, ke pesta kah, kaos hitam, kaos hitam, tapi pakai tangan ya, jangan jadi nggak sopan nanti. Ya, kayak aku buat Jadi pakai tangan, jangan buat yang lesong itu. Jadi saya selalu pakai ini. Oke. Jadi supaya lihat ini 2 ya. Oke. Ini model kedua. Kalau ini model canggih ini, ya. Oke. Jadi ini saya terangkan dulu yang di luar ini ya. Nanti, bolehlah. Ya, dibagi saja supaya saya bisa langsung praktekkan. Jadi gini aja Bu, biar kita bagi kelompok. Gak apa-apa, nanti diajarin. Namanya belajar. Iya, nanti kan yang dibuatnya mengajari kami orang. Ini cocok, paling simpel. Kita belajar sama-sama. Kemudian dibeli Ada nggak nomor WA dalamnya ya. apa rusun Seperti ini. grup WA? Bisa kaos oblong, kaos oblong hitam. Grupnya memang ada. Kaos oblong hitam ya. YouTube kakak ada? Ada. Oh itu yang cari itu. Ah. Apa? Nama YouTube-nya? Dormarinasi tangga. Iya. Iya. Iya lah udah masuk juga. Ada lagi yang mau dapat? Ah. Nanti kemasukan lagi yang ini. Iya. Senyum-senyum. Mak Farel, senyum Motik. Benang songon na lemas. Ayo semuanya sudah siap gunting karena masing-masing ya. Karena kita waktunya, biar kita hemat waktunya juga. Bagi blok. Semua masing-masing guntingnya. Kalau ada jarumnya, Ayo senyum. kalau ada benangnya. Kalau yang nggak ada jarum dan benang, tunjuk tangan biar kita langsung bagi. Ayo benang nggak ada. Oke, 1, 2. Benangnya nggak ada. Nanti kita dibagi. Iya. Oke, jarum. Ada modal. Oke ya, nanti yang nggak ada jarum dan benang satu kelompok.
kelompok aja nanti karena benang kita pun terbatas. Di sini sudah ada benang dan jarum? Benang ada jarum udah. Benang. Nanti tunggu ya. Yang penting kita sudah ya. Oke. Sudah? Ya. Namun begini ya. Oke, kita perhatikan dulu karena ibu kita akan tutorial. Jadi nanti akan diberikan dulu contohnya. Mak Sela, supaya nanti gak banyak pertanyaan. Perhatikan nanti ibu kita ini karena ada 3 model. Lalu dalam hati kita model mana dari yang 3 tadi itu? Udah? Lalu nanti ketika model-model itu ditunjukkan, lalu fokuslah kepada model yang kau inginkan. Paham? Paham kita? Oke ya. Sudah ya? Kita perhatikan dulu ibu kita. Oke. Agak gimana ya? Baik, terima kasih Ibu Rita. Ini warnanya bagus ya, bagus. Bagaimana? Belum ada ya. Jadi untuk model yang saya pakai yang hijau, yang kita sekarang bikin model yang hijau ya. Oke. Tolong dulu. Ini udah nggak? Mau minta dulu. Oke, ini dulu ya, didengar yang tanpa mic ya. Jadi ini model yang saya pakai ini rendahnya ke bawah. Rendahnya di bawah ya. Oke, gue enggak aja. Ini lah. Kepalanya. Ya, ini ya kepalanya ya ke bawah ya. Enggak kekecilan. Siapapun itu nanti gemuk langsing itu enggak. Ini free size. Nah, free size ya, sudah paham ya? All size, free size. Jadi rendahnya ini di bawah. Oke. Kemudian lipat 2 ya. Boleh bergeser ke depan sedikit dan jangan sampai berada di sebagian genjang angkat. Ini contoh. Ini tidak perlu meter. Hanya dirasa-rasa saja ya. Jadi kalau mau pakai meter itu sebenarnya 8 ke sini, 8 ya. Kemudian 4 ke bawah, tapi udah kiri. Karena ini kan bebas. Kalau nanti kurang, lebih baik agak sempit, agak kecil dulu daripada kebesaran susah dikecilin gitu ya. Jadi tonjang gunting ya. Jadi tidak susah-susah. Oke, 4 ya Bu. pada dasarnya kan 4, ya kan? Jadi ini tidak pakai mikir sebenarnya, ya. Sudah? Kalau kurang besar, lipat lagi, gunting lagi, ya kan, daripada kebesaran, susah kecilinnya, oke? Berarti diukur lehernya ya Bu. Ini kan kekecilan, ya kan? Oke, kalau kekecilan berarti kalau pakai meter itu 8 sudah pas. Oke. Kecilan. Ya. Kalau gunting lagi kan 4 ya. Ini Bu. Apa yang salah kamu.
Tadi ukurannya kalau pakai meter 8 cm. Bentuknya sepertinya melengkung ya, Bu? Iya, melengkung ya. Melengkung untuk leher. Suka sih boleh melengkung, boleh pusing, boleh apa saja. Iya. Oke, mohon izin karena ini sifatnya model ya. Mohon izin. Oke, jadi kalau seperti ini yang saya beli ya. Jadi kaos yang memang ada tangannya, ya jangan yang beli yang fancy. Mansip ya, Bu. Apalagi begini ya, ini dia ya. Ini harus dimiliki. Oke. Sekarang coba dia saya pakai. Cantik ya. Sekarang Langsung jadi. sekarang belum jadi. Sekarang mau langsing tergantung bentuknya tuh. Nanti kira-kira begini. Ya, ini disatukan ya. Udah. Di tengahnya ini dijahit hanya 3 cm saja. 3 cm. Jadi seperti ini dia nih. Ini nih, saya jahit hanya dikit. Jahit tangan ya. Ini udah mau lepas stick. Udah, di sini ya. Bukan, ini tergantung kalau gomong berarti diukur. Kalau langsing ya lebih banyak kan gitu kan. Nah, ini sudah jadi dia. Jangan salah gunting kata Ibu Helma. Iya, hanya begini aja. Hanya begini aja seandainya. Benar karena sudah ada pelas di dalam. Tapi ini apabila nanti di sini dijahit jadi berbentuk dia. Ini apa? Iya. Berdirilah Ibu Ayu. Itu ya, tapi nanti dijahit di sininya. Dijahit di sininya untuk pas badan seperti saya tadi itu udah salah. Kenapa? Kepalanya nggak ke bawah semua. Karena makanya Ya, sebenarnya kurang putar itu. Udah dari putar itu. Inilah hasilnya, saudara-saudara. Bisa putar kiri, putar kanan. Putar kiri, putar kanan. Oke, jadi ini tidak ada yang salah. Tidak ada salah nanti ya. Jadi inilah nanti pikirannya ini yang dimotivasi. Oke. Iya. Oke, sudah? Sudah, lanjut. 5 menit selesai satu baju. Hah? Nggak boleh gunting sendiri ya? Bu, nggak ada benang, Bu. Aku minta benang dipakai. Ini, apa itu dipakai kan? Aduh, ininya nggak ini, makanya aku pakai ini. Oh, yang di dalam seksi kali ini. Seksi, nggak bisa. Inilah yang dipakai ibu. Apa namanya? Ini Manuang. kotor dia Harus apa? dia kalau mau dicuci diperus atau gimana? Jangan diperus, enggak kan? Jadi kalau ini jadi modelnya model Sabrina. Ini begini. Lehernya Sudah? Oke. Sudah? Ini ya. Sini Bu. Kenapa saya bilang tidak pakai benang? Jadi kalau batik dipakai kancing peniti yang emas, itu kan jadi tradisional. Gitu ya. Udah ini untuk lehernya, kemudian sekitar 5 cm bikin lagi kancing itu ya. kancing peniti emas yang kecil-kecil itu. Jadi kesannya unik. Iya benar, itu dia. Saya kalimatnya nggak dirusak bahasa Sunda soalnya ya. Oke, ini ya.
Udah? Kalau supaya udah, saya pakai dulu ya. Awas kena jarum, Bu. Tolong dulu kan. Jangan kasih banyak. Awas, Bu. Kurang besar. Ya, tadi 5. Ya kan ini kan model masa kini kan ini. Supaya kalau mau lebih sopan, kancing lagi. Kan suka-suka kita kan. Pasangkan lagi kancing. Orang kancingnya murah meriah, satu plastik 2.000. Jadi modalnya berapa kira-kira Bu? Modalnya kalau untuk penelitinya sih 2.000. Tulusin itu ya Bu. Tulusin Untuk tangan kanan aja itu kan Bu. Ya, biar supaya unik tangan kanan kita tulusin. Artinya kalau baju pesta, ya begini juga kan cukup seandainya gitu ya. Akhir-akhir Bu. Ya gitu ya. Oke. Ini tadi kepanjangan ini. Jadi jangan sampai dibilang nanti ini BWA-nya nggak sopan ini gitu ya. Banyak ventilasinya, Bu. Oke. Cuaca ya. Sudah begini. Cuaca panas buka kan. Sudah begini pernah nggak lihat orang seperti berselendang kan ini? Tapi belilah yang bagus. Ya, ini kan hanya. Jadi kalau selendang agak apa itu nggak terlalu panjang dia. Yang kayak batik Jogja ini lah ya. Ya, jadi memang pas. Ya, tapi ini sayang digunting. Inilah contoh. Inilah namanya tanpa mesin jahit, tanpa benang, tanpa jarum, tanpa segala macam. Ya. Jadi kalau mau bikin lagi ini dijahit di sini supaya pas badan kelihatan, jahit. Iya benar. Memang ini ya ahlinya saya ya. Dalam seni saja. Jadi dia memang dia harus agak panjang ya. Kalau panjang dia jelek. Ya. Jadi jahit lagi di sini seperti yang biasa. Sangat cantik. Enggak usah jahit, pakai kancing. Kancing apa tadi dibilang? Kancing emas yang kecil-kecil, satu lusin berapa? 2.000. Untuk tangan kanan. Untuk tangan kiri? 2.000. Modal jadi 4.000. Kan sama kan? Kan tadi yang nomor 4 kan berbuat baik kan? Jadi Oke, ini ya. Dan ini untuk pesta sangat cocok. Pesta lah ini. Ini kan karena iya model saya dan kancingnya itu kan jadi apa namanya jadi unik gitu loh, jadi unik karena dia pakai kancing. Oke. Sudah, inilah model kedua ya. Kalau ini untuk oleh-oleh untuk semuanya ya. Oke, sudah jelas ini? Ya, boleh. Jadi ini nggak harus ini. Kalau di Tanah Abang, saya lihat lebih murah di sini. Tapi cari motif yang bagus, ya. Cari motif yang bagus supaya dia bagus. Saya aman ya? Aman. Bisa dipakai nanti. Terima kasih yang sudah kasih selendangnya jadi contoh ya. Jadi ganti baju Kona bersama. Itu udah selesai. Jangan jadi ganti baju. Dia dengar. Kamu kan udah jahit ini, sudah selesai. Ini jahit ini ketinggian agak dulu. Ada ketinggian jahit ya. Kamu pakai rok hitam. Ayo, agak bergaya dikit.
Nanti diturunin ya. Tahu mau bilang. Ini dijahit, kita jahit sampai dicampur. Oke, sudah? Oke, model Bagaimana ibu-ibu di sini? Iya, tapi nggak bisa begitu. Namanya udah Jangan yang jahit lagi itu kalau pakai kayak gitu diketawain orang. Ini harus dijahit nantinya. angin aja. Aku bilang ini memang harus dijahit di sini. Kalau nggak usah begitu aja dipakai. Nggak bisa. Saya nggak bisa dijahit. Yang benar. Kayak teknik. Sini lah.